Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para roadster dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam acara JMpreneurship episode yang ke-7. Dan pada kesempatan sore ini, kita akan membahas tentang memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan penjualan. Sebagaimana kita ketahui, JMpreneurship ini adalah satu acara dari yang dipersembahkan oleh Jasa Marga Institute dalam rangka mengembangkan jiwa kewirausahaan para roadster Jasa Marga, baik yang masih masa kerjanya masih lama sebagai roadster atau teman-teman yang sudah akan memasuki MPP atau mendekati masa pensiun. Karena dengan acara ini kita harapkan para roadster bisa memiliki karir yang kedua atau mungkin bisa memiliki mimpi untuk menjadi pengusaha. Untuk itu, teman-teman semua, para roadster yang berbahagia dari Medan, Manado, Surabaya, Semarang, Jabodetabek, Bandung, dan lain sebagainya, dimanapun Anda berada, saat ini topik yang kita angkat adalah tentang memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan penjualan kita. Banyak para pengusaha ataupun kita ya yang sudah berusaha mempunyai produk yang bagus, memiliki hasil produksi dalam bentuk barang atau jasa, dalam bentuk kuliner mungkin ya, masakan yang cukup bagus, cukup enak ya. Tapi kita kesulitan untuk melakukan penjualan ya. Saat ini dengan penjualan konvensional rasanya tidak mampu untuk mengangkat omset penjualan kita. Nah, dalam era industri 4.0 ini, kemajuan dunia digital sudah luar biasa dan penjualan melalui online atau melalui medsos sudah berkembang demikian sangat baik sehingga dengan medsos ini banyak para pengusaha yang memanfaatkannya untuk meningkatkan penjualan. Tapi tidak semua pengusaha atau apalagi pengusaha pemula yang bisa memahami bagaimana cara menggunakan media digital ini untuk meningkatkan penjualan produksinya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini, sudah kita undang dua narasumber kita yang berkecimpung di dunia digital. Yang pertama adalah Riza Afriza Islami, atau biasa kita panggil dengan Ica. Ya. Dia adalah dari Marketing and Customer Relation, Let It Flow, dan senior spesialis di JMTO. Selamat sore Mbak Ica. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Wasta, tim JMLI dan seluruh roadster yang join sore ini. Oke, Waalaikumsalam Mbak Ica. Mbak Ica sekarang posisinya ada di Jakarta atau di luar kota? Ada di Jakarta Timur Pak, Krokodil Buaya. Oke, terima kasih Mbak Ica sudah bergabung dengan kami, sudah mau melakukan share ya pengalamannya, semoga nanti bermanfaat buat teman-teman. Amin, terima kasih Pak. Oke, kemudian narasumber kita yang kedua adalah Mas Afrian Hindrawijaya. Beliau adalah selaku District Manager Link Aja dan beliau sudah malang melintang di dunia UMKM, khususnya pengembangan UMKM dengan menggunakan dari sisi digitalnya. Selamat sore Mas Afrian. Sore. Oke, terima kasih Mas Afrian. Mas Afrian posisi di mana sekarang? Kebetulan saya lagi di Bali dan sekarang lagi di pasar. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Afrian sudah jauh-jauh dari Bali mau bergabung dengan kita dan kami mohon nanti Mas Afrian bisa men-share ya experience-nya, pengalamannya ya untuk bisa meningkatkan bagaimana cara meningkatkan penjualan melalui media digital. Paling tidak Mas Afrian nanti kita harapkan bisa berbagi pengalaman, paling tidak success story-nya dalam mengembangkan UMKM khususnya yang ada di Bali, Mas Afrian ya. Siap Pak. Oke, terima kasih Mas Afrian sudah bergabung dengan kami. Nah, dua narasumber ini kami harapkan bisa menginspirasi para roadster Jasa Marga dimanapun Anda berada, khususnya para roadster yang sudah mempunyai mimpi untuk mengembangkan usahanya melalui media digital. Selanjutnya langsung saja akan kita persilahkan
narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Mas Afrian Hidrawijaya, ya, selaku Distrik Manager Link Aja. Kami silakan Mas Afrian. Terima kasih Pak Wasta atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya enaknya manggilnya apa nih? Roster aja ya, biar keren ya. Saya baru tahu loh Pak, kalau misalkan Jasa Marga itu punya nama panggilan sendiri nih untuk teman-teman Jasa Marga, Roster ternyata. Nah, sore kali ini kita ada kesempatan untuk sedikit sharing-sharing, di mana tema sore hari ini sendiri kan peningkatan penjualan melalui digital marketing. Pada kesempatan kali ini juga kebetulan saya sendiri sebagai District Manager Link Aja di Bali, di mana kita sendiri Link Aja mempunyai fokus untuk pengembangan UMKM, terutama untuk daerah-daerah yang merupakan tier 2 dan tier 3. Maka saya sedikit sering berinteraksi dengan rekan-rekan dari UMKM. Nah, kita di sini sifatnya akan sedikit sharing sih. Kenapa sekarang itu diperlukan namanya UMKM Go Digital? Ada istilah itu yang lagi keren nih, istilahnya UMKM Go Digital. Terus kenapa harus go digital? Nah, kita ada 3 poin pada tema sore hari ini. 1, kenapa harus kita melakukan digital transformation? Kedua, apa yang harus kita lakukan? Ketiga, gimana strateginya? Nah, ini yang akan kita bahas di sore hari ini. Langsung aja, terus kataku, kenapa harus kita diperlukan untuk digital transformation? Even dalam bisnis UMKM skala kecil pun tuh harus udah namanya, kita mengenal namanya digital transformation. Nah, ini saya sampaikan beberapa benefit yang akan didapatkan saat kita mau nih dari saat ini masih bisa dijalankan secara konvensional dengan cara marketing konvensional, dalam marketing konvensional, terus sekaligus masih dalam sisi penjualannya juga konvensional, supply chain konvensional. Nah, saat sudah beralih ke digital, maka semuanya akan berubah. Yang pertama, dari segi market population jelas berubah. Kedua, coverage area. Ketiga, tidak ada limit, no limitation. Keempat, kenapa saya bilang cheaper, nanti akan kita bahas. Nah, kenapa saya bilang potensi kita itu sangat luas di digital atau penjualan secara online sendiri? Kita ketahui di Indonesia itu penduduknya jelas sekitar 272 juta something. Di mana dari 272 juta penduduk Indonesia sendiri itu pengguna internetnya itu mencapai 175 juta. Dimana sebetulnya saat kita merubah pola penjualan kita ataupun pola marketing kita atau pola distribution produk kita, itu otomatis dari yang tadinya kita cuma punya scope penjualan yang sempit atau mungkin coverage areanya masih terpetak-petak berdasarkan lokasi usaha dari para roster sekalian, dengan berubah secara digital ini, otomatis dari market sendiri sudah sangat berbeda jauh dari yang cuma sebelumnya tadi mungkin cukup kecil kelurahan dan kecamatan, atau mungkin rekan-rekan terdekat yang mengenal usaha dari teman-teman roster. Sekarang saat kita sudah berubah dari pola penjualan yang konvensional ke jadi digital marketing, maka potensi penjualan sendiri itu sudah meningkat drastis. Ya, ini potensi kita itu 175 juta pengguna internet yang ada di Indonesia. Itu kita belum bicara skala dunia ya, kita baru skala Indonesia aja. Terus saya sampaikan lagi coverage. Nah, coverage sendiri mungkin saat ini yang sebelumnya saya sampaikan sebelumnya nih, rekan-rekan UMKM selalu kebanyakan mayoritas ya saya temui itu selalu mempunyai mindset UMKM itu harus usaha yang ada fisiknya. Usaha itu harus ada di ruko, harus ada di pinggir jalan, atau mungkin bisa mudah diakses oleh semua orang. Tapi menurut saya kuno yang seperti itu.
kuno sekali. Nah, karena dengan tadi potensial market kita yang sangat luas atau bisa sangat besar, maka udah nggak perlu nih namanya ada toko fisik, atau mungkin kita harus cari-cari ruko spot yang kita biasa sewanya mahal, tapi kita sudah bisa menjangkau penjualan secara luas. Terus selanjutnya saya bilang cheaper, lebih murah dalam satu, biaya budget marketing untuk promotion itu jauh lebih murah melalui digital marketing dibandingkan dengan marketing yang secara konvensional. Entah itu marketing yang selama ini ya kebanyakan ya rekan-rekan UMKM berjualan masih mengandalkan kadang bagi-bagi bayar, terus kadang kasih campaign yang istilahnya menggerus profitnya sendiri. Profit gede-gede, bukan profit ya. Saya bilang diskon gede-gedean supaya produknya tujuannya pendekat laku, dikenal dengan orang. Nah, nanti akan saya bahas nih gimana kita menekan cost promosi sendiri, tapi dengan menggunakan budget dari pihak lain. Karena nanti teman-teman UMKM sendiri bisa promosi secara massal, tapi menggunakan budget dari pihak lain. Terus bicara masalah operasional, jelas kalau kita UMKM yang saat ini yang lagi in itu kan mungkin banyak teman-teman roster udah mengenal namanya Bob Kitchen, Ghost Kitchen, terus ada lagi beberapa platform lokal juga yang bisa dibilang nggak perlu tempat fisik untuk membuka usaha, tapi sudah bisa berjualan. Nah, itu paling nggak kita udah jelas satu, menekan namanya spesialis. Jadi kita nggak perlu sewa tempat lagi yang sekarang biaya terbesar di operasional UMKM itu pasti dari tempat. Kalau kita punya tempat pribadi yang kita bisa gunakan, itu jelas makan. Tapi pertanyaannya kan nggak semua rekan-rekan roster kan punya tempat sendiri untuk membuka usaha. Kalau misalnya nggak punya tempat sendiri, pasti kita harus menyewa. Saat menyewa, budget kita naik nih. Nah, sedangkan kalau misalnya kita nggak perlu nyewa tempat, tapi kita sudah bisa berjualan, otomatis jelas cost kita bakal reduce. Terus dengan nggak ada tempat tadi, kita nggak perlu namanya desain ini itu. Mungkin sekarang orang-orang tadi desain berlomba-lomba untuk tempat jualannya itu posi, terus viral dan macam-macam. Itu sebetulnya di era sekarang itu, apalagi di era pandemi ini, sangat tidak dibutuhkan. Malah justru membuang modal menurut saya sih. Itu. Terus dari karyawan sendiri, dengan kita berjualan atau kita promosi dengan cara digital, otomatis kan pegawai kita juga nggak perlu banyak ya, cukup pegawai yang support kita dalam segi produksi dan biasanya sih ke pengiriman nantinya. Jadi udah nggak perlu lagi tuh SPG yang misalnya sudah khusus, terus misalkan nanti skillnya UMKM-nya sudah mengarah ke menengah, biasanya ada yang berjualan, berdudor, itu udah nggak perlu arahnya ke sana. Jadi semuanya bisa kita lakukan secara digital dan kita bisa lakukan di manapun juga. Terus kita juga akan menggunakan namanya other expenditure. Berarti listrik sudah kita keluarkan. Building maintenance kita, karena kita nggak menyewa, kita nggak perlu mengeluarkan budget-budget tambahan untuk memaintenance bangunan kita. Terus kita nggak ada resiko juga penyimpanan gudang kita. Misalkan nih, saat kita menyimpan bahan di gudang, atau mungkin bahan baku, atau mungkin kita bahan jadi yang akan dijual, kita selalu khawatir kalau misalnya akan terjadi bad stock di sana. Nah, dengan kita nggak ada rent tadi, nggak perlu nyewa space, dan kita sudah bisa berjualan, kita udah nggak perlu ada khawatir untuk barang-barang rusak tadi. Dalam semuanya itu, otomatis tujuannya apa sih? Kita menekan kos-kos tadi, tujuannya baik lagi, karena lebih ke profit. Kita baik lagi rekan-rekan roster sekalian saat mau berusaha atau jualan, pastikan kita ngejarnya profit ya, bukan yang lainnya, kepuasan pribadi, justru arahnya ke profit sih. Makanya tujuan tadi semuanya itu lebih ke arahnya mendapatkan profit yang lebih maksimal. No limitation. Kenapa saya sampaikan no limitation? Satu, dengan digital marketing sendiri, dengan transformasi digital tadi, rekan-rekan roster itu udah nggak perlu mantengin bahasa Indonesia melototin ya, mungkin ya, melototin usahanya atau mungkin tempat usahanya dari buka sampai tutup itu udah nggak perlu. Nanti cukup kita sekarang banyak platform-platform yang menyediakan untuk marketplace, itu kita tinggal listing produk di sana, kita tinggal
gimana cara kita mengelola listing produk kita di marketplace tadi. Terus kemudian kita menerima order, kita tinggal package, kasih sukses, duit bisa terima. Jadi ini sebenarnya bikin rekan-rekan roster sekalian itu udah nggak perlu nih usaha yang harus dipantengin terus. Terus selanjutnya apa sih yang harus dilakukan? Jelas di era digital ini paling powerful untuk berjualan itu jelas melalui sosial media. Saya yakin dari semua rekan-rekan roster yang ada di sini nih, gitu, semuanya pasti punya sosial media. Dan saya berani bertaruh, pasti punya sosial media lebih dari satu. Minimal pasti punya IG dan Facebook. Dan kebanyakan teman-teman roster atau mungkin saya perhatikan teman-teman UMKM kebanyakan punya IG, punya Facebook, punya Twitter, punya Pinterest atau mungkin sosial media lainnya. Cuma buat kepentingan pribadi. Contohnya Instagram. Siapa sih yang nggak stalking orang biasanya? Karena kebanyakan waktu 80% orang menggunakan sosial media itu malah justru untuk ngepoin orang, bukan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Nah, itulah yang harus dirubah dari teman-teman roster. Kita lebih maksimalkan sosial media tadi, dari Instagram, Facebook, atau mungkin platform lainnya, yang nantinya itu semua masing-masing punya fungsi sendiri sebetulnya. Nggak semuanya terus fungsinya sama ya, asal kita post itu sebenarnya enggak. Nanti mungkin gimana sih cara maksimalin mengelola sosial media? Nanti ada session selanjutnya. Next. Nah, jelas kita harus daftarkan produk-produk kita tadi di marketplace. Jujur, marketplace ini tuh bisa dibilang sangat potensial untuk UMKM dan salah satu yang dibenci oleh para suami. Kenapa saya bilang dibenci oleh para suami? Itu sedikit curhat ya, saya sedikit curhat nih. Sering, saya kemarin kan sempat tinggal di apartemen. Setiap saya pulang kantor, baru sampai resepsionis itu selalu resepsionis bilang, Pak, ada paketan. Saya lihat, oke. Besoknya lagi, Pak, ada paketan JDIG. Padahal saya nggak pernah order tuh. Gitu. Nah, ketawanya gimana? Ya saya masuk kamar, ya istri saya tinggal ngomong aja, makasih ya udah diambilin. Apa kayaknya pelit? Kita nggak pernah istri saya di rumah, saya kerja di luar, tiba-tiba saya pulang cuma ngambil paketan aja di bawah. Tapi ini karena dengan mudahnya orang dimanapun, misalkan saya di rumah pun sudah bisa melakukan pemesanan melalui marketplace ini. Nah ini malah justru punya dampak positif buat teman-teman roster yang ingin punya usaha. Di mana marketplace ini sudah sebagai tempatnya berkumpul para pembeli. Jelas orang buka marketplace, entah itu si orange, entah itu si merah, entah itu si hijau, biru, ataupun yang ungu dan lain-lainnya. Gak mungkin mereka buka marketplace itu malah justru mainan ngepoin 100 orang, gak mungkin. Pasti mereka tujuannya cari produk. Calon pembeli yang buka marketplace itu pasti mereka mencari produk yang diinginkan. Jelas kan, untuk pembeli sudah dikumpulkan di marketplace, kita tinggal maksimalkan aja di sana. Terus benefit selanjutnya, kita udah di marketplace sendiri, kita udah nggak perlu nyiapin loh platform-platform, dan nanti kita nggak perlu coding. Punya marketplace sendiri, mereka sudah menyiapkan semuanya. Terus mereka sudah membuat mekanisme segitu rapinya. Mereka juga berpikir sampai ke UI atau user interface yang mereka berpikir itu ya walaupun untuk kepentingan mereka, tapi paling enggak itu juga mereka mempersiapkan kita untuk membuka toko di sana. Jadi kita udah nggak perlu repot, tinggal tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kita cuma tinggal listing produk di sana. Gimana caranya kita mengelola listingan kita supaya biar menarik, pembeli udah ada di sana. Terus kita nggak perlu beriklan di marketplace, mereka sudah iklannya udah kejar-kejaran lah, kita nggak perlu iklanin produk kita lagi terlalu kenceng di marketplace itu, tapi mereka udah iklan sendiri, iklannya sendiri skalanya nasional kan. Di TV itu apalagi waktu hari Harbolnas ya, hari Belanja Nasional ya, belanja online nasional itu kan itu cuma stasiun televisi, terus kita sama nonton YouTube, kita mau buka platform apapun, terus mau buka Detik dan lain-lain, itu pasti muncul iklannya marketplace ini.
Jadi kita udah nggak perlu promosi gede-gedean tuh di sana. Pak yang kita perhatikan tadi lagi saat gimana cara kita melisting produk tadi supaya diminati pembeli, itu kan jadi PR. Dan nanti kita juga akan bahas. Terus marketplace ini jelas secure, aman. Dimana kan transaksi jual beli ini udah ditengahin oleh marketplace, dimana saat penjual mengirimkan barang dan pembeli belum menerima barang, otomatis dana belum bisa dilepaskan. Begitu juga keamanan untuk penjual. Misalkan saya berjualan, tapi kita udah menentukan kondisi di sana. Kan kadang namanya pembeli ada yang resek ya. Saat pembeli resek, di mana sudah ada rule yang kita terapkan di sana dan mereka minta pengembalian nggak melunasi duit, marketplace juga menengahi di sana. Itu yang sering saya alamin juga. Jujur, saya juga punya, bukan saya sih, lebih tepatnya istri saya sih. Saya tuh suka banget namanya belanja barang second. Belanja barang second 20.000 dijual lagi harga 50.000. Nah, apa namanya barang second ya? Barang pre-love kan jelas kualitas nggak sebagus barang yang kita beli asli. Kadang pembeli ya udah tahu itu barang pre-love, cuman komentarnya kadang aneh-aneh, kadang bilang, oh ini kok warnanya nggak cerah ya, bla 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 ya, minta duitnya dibalikin. Padahal kan jelas kita sudah sebutkan deskripsinya di produk yang kita listing, di deskripsi sudah kita sebutkan kalau produknya kondisinya ABCDE. Nah, si pembeli nggak mau lepas duitnya nih, nggak mau lepas duitnya, tapi pihak marketplace menengahi. Istilahnya kita nggak menyalahi peraturan karena sudah kita informasikan di awal. Ujung-ujungnya marketplace akan meluaskan uangnya yang sudah tahan dia ke kita. Gitu. Dan arti secure ini bukan cuma untuk pembeli aja, penjual pun juga merasa aman di sini. Selanjutnya, nah website. Kenapa sih website itu sebenarnya diperlukan bukan cuma di perusahaan-perusahaan besar aja. Walaupun UMKM kecil pun itu belum perlu namanya website. Di mana website itu punya beberapa manfaat. Di mana di website kita bisa bebas menuliskan sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya informasi tentang produk yang akan kita jual atau kita tawarkan. Kalau baik lagi melalui e-commerce ataupun marketplace tadi itu kan kolom dibatasi. Tapi kalau website itu kan kita punya pribadi, kita punya rule sendiri dan kita bisa mengatur tampilan sendiri. Apa sih yang akan kita tawarkan? Apa sih yang akan kita jelaskan ke customer? Itu bisa kita tuangkan sebenarnya di website. Terus kedua, jelas kredibilitas. Saat saya pun sampai sekarang itu saat saya mencari sebuah produk, mencari sebuah informasi, saya pasti akan sustainable dan saya akan lihat dulu di website-nya. Dimana kalau misalnya udah ada website-nya jelas alamatnya mana, terus informasinya juga udah detail di sana, ya membuat saya lebih trust akan produk tersebut. Nah itu juga berlaku di kebanyakan orang sekarang itu kenapa tetap aja Google jadi Google itu bagi salah satu sarana favorit untuk mencari informasi karena ya di sana itu berkumpulnya semua informasi di mana kita bisa mencari banyak apapun yang akan kita cari akan bisa kita temukan di sana. Salah satunya produk yang akan kita beli nanti. Dengan website tadi sangat membantu rekan-rekan roster untuk memberikan informasi sedetail mungkin sebanyak-banyaknya. Bahkan untuk menarik customer pun juga bisa di sana. Terus website sendiri jangan ada persepsi website itu mahal. Sebenarnya website itu murah. Murahnya kenapa? Jangan pakai hostingan yang mungkin ya pernah ada yang nawarin, ada yang pakai hosting website ya atau hostinger atau mungkin hostingan lain yang dikelola oleh pihak ketiga. Itu jelas sangat mahal. Sebenarnya kalau website itu tinggal rekan-rekan roster cukup pakai WordPress, terus domainnya juga pakai domain Google, bisa cuma subscribe 200.000 per tahun domainnya. Misalkan saya jual tahu isi kasbali.com, ya saya tinggal pakai Google Suite aja, saya tinggal booking domain www.tahuisi.bali.com, itu juga bisa cuma saya bayar 200.000 per tahun. Malah saya bisa mengelola sendiri apa yang ingin saya informasikan di sana di website saya. Selanjutnya, ini ya strategi kita gimana sih caranya kita supaya setelah kita melakukan semua tadi, kita udah listing di marketplace, kita udah punya website, terus kita udah punya di sosial media, semuanya kita udah punya. Pertanyaan gimana strategi kita supaya kita bisa bersaing dengan produk-produk lainnya? Karena nggak bisa dipungkiri juga, pasti ada kemiripan produk, terus ada kesamaan produk dengan produk-produk lainnya. Makanya kita harus ada strategi di sana. Gimana caranya produk kita tuh bisa unggul di
market nantinya. Step by step yang harus kita lakukan. Nah, kita tadi udah mengenal nih namanya, kita harus melisting produk kita di entah itu di sosial media ataupun di marketplace ataupun di beberapa platform e-commerce lainnya. Pertama yang harus kita siapkan jelas fotografi. Kita harus memotret produk kita itu gimana menarik, gimana itu nggak asal-asalan, sehingga orang itu informasi orang pertama saat beli produk itu, apalagi di digital sekarang ya, pasti yang dilihat pertama itu jelas tampilannya dulu, fotonya dulu nih. Kan nggak mungkin kan kita melihat di e-commerce di IG atau gimana kita cium baunya, kan nggak mungkin. Pasti yang kita lihat tampilannya dulu nih, fotonya seperti apa. Nah itu yang kita harus tunjukkan foto kita yang kita upload, kita pasang itu benar-benar merepresentasikan produk kita dan semenarik mungkin. Terus kedua, sosial media handling, kita juga harus konsisten dalam mengedit sosial media. Baik lagi, jangan males upload posting, terus upload informasi, terus bikin konten, terus kita promote di sana. Jangan males untuk mengelola sosial media kita, karena baik lagi, orang itu lama-lama akan trust itu kalau satu, sosial media kita followersnya banyak. Kedua, konten kita di sosial media kita cukup banyak juga. Ketiga, testimonialnya juga banyak. Nah, itu adalah beberapa hal yang contoh di mana orang tertarik untuk beli produk kita dengan sosial media tadi, dengan melihat sosial media kita. Terus ketiga, kita gunain sosial media ads. Sekarang ada namanya Facebook Ads, Instagram Ads. Nah, untuk detailnya nanti akan dibahas ke rekan saya Mbak Ica. Terus kita perlu namanya quality and engagement, di mana saya sampaikan sebelumnya, kita harus sedikit buat konten dan promotion. Mungkin di sini ada yang dari Bali nggak sih? Nah, kalau yang dari Bali itu kebanyakan orang Bali itu saat buka IG yang muncul di search itu justru malah ada namanya, jujur aja, ada namanya itu dukun sel. Pertanyaannya, kok jualan HP second tapi bisa viral nih di semua sosial media, dan banyak dengan viralnya tadi, banyak pengunjung atau pembeli yang memilih untuk beli produk di sana. Karena kita baru klik search aja, kita ketik itu udah muncul, pasti dia di trending terus. Karena dia rajin mengelola sosial medianya, dia rajin membuat konten-konten, dia rajin untuk promosi di sana, dia juga customer engagement-nya bagus. Saat misalkan ada orang DM, ada orang komentar, mereka selalu, dia mengelola sosial media selalu merespon mereka. Ya, ujung-ujungnya dia mempunyai engagement rate yang sangat tinggi, sehingga masyarakat pun atau orang yang melihatnya, oh oke nih gitu kan, gue beli HP di sini aja nih gitu kan. Nah itulah salah satu contohnya. Terus interaction, secanggih-canggih pemasaran secara digital, kita tetap namanya customer ya, pasti tetap membutuhkan sentuhan dari manusia. Gak mungkin dong kalau misalkan ada komplain atau orang tanya-tanya, entah itu melalui DM atau komen tadi, atau mungkin entah lewat chatting di WhatsApp bisnisnya, terus atau mungkin by phone, yang jawab selalu pesan otomatis. Kan gak mungkin juga. Kita kan juga harus gimana caranya kita memperlakukan orang itu sebagaimana mestinya dia sebagai walaupun dia nggak membeli, paling nggak kita sudah persepsinya ke dia itu calon customer tuh. Gimana walaupun pertanyaan sesimpel apapun, sekecil apapun, kita berusaha untuk menanggapi dan memberikan informasi yang dia butuhkan. Dengan harapan, karena banyak biasanya nih yang di sosial media atau mungkin yang chat-chat banyak nanya, itu malah justru calon customer kita yang akan membeli produk kita. Kenapa? Itu dia, sebabnya dia banyak nanya karena dia sedikit tertarik, ada ketertarikan di sana. Gimana cara kita manfaatkan ketertarikannya dia supaya memilih kita untuk dipilih sebagai produk pilihan dia untuk dia beli. Nah, itu kan nggak mungkin selalu mesin penjawab otomatis atau AI yang selalu menjawabnya, kan nggak mungkin juga. Makanya kita tetap harus ada di sosial media kita. Nah ini saya bicara masalah fotografi tadi. Fotografi yang saya sering temuin di, ya jujur aja sih, ini apalagi dari teman-teman UMKM yang baru memulai bisnisnya, rata-rata fotonya itu jujur aja asalnya apa, produk cuma taruh aja di meja, di foto, kalau kelihatan makanannya diupload.
jual pisang goreng sekian gitu. Terus misalkan jual potato wedge gitu kan sekian, terus jual apa, jual es kopi sekian, itu ya asal taruh aja foto gitu. Padahal fotonya nggak eye-catching, dan saya pun kalau cuma lihat fotonya nggak males untuk beli gitu. Nah, makanya perlu diperhatikan dalam segi fotografi juga. Pertama, jangan ngambil foto jelas jangan di tempat gelap. Ya walaupun yang teman-teman roster yang masih muda lebih senang gelap-gelapan sih. Terus yang kedua, angle foto jangan dari samping, lebih tepatnya dari atas. Jadi jangan dari samping, tapi lebih agak condong ke atas untuk pengambilan angle foto. Itu dari bisa dibilang pada mata kita pun melihat fotonya akan lebih detail untuk bentuknya. Terus gunain beberapa properti yang related dengan produk. Seperti yang saya tunjukkan di slide ini kan ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah itu kan ada satu nih fotonya yang asal gitu kan, asal aja tuh nggak kelihatan cantik. Tapi sebelah kirinya kelihatan produknya detail. Cuman dari yang gambar saya yang atas yang makeup dengan look tadi, jelas lebih menarik yang pelatahan makeup karena ada instrumen penambah di belakangnya, ada seperti potongan kayu itu kan. Jadi lebih eye-catching jadinya. Nah, itulah fungsinya, nggak perlu terlalu banyak pernak-pernik yang too much, nggak perlu lah. Kita cukup related aja yang sekira-kiranya sebagai istilahnya sedikit tambahan di frame, tapi pas itu pengalian supaya orang fokus ke produk kita. Misalkan makanan bisa aja cuma dikasih spatula di sebelahnya, atau mungkin spatula sebelah kanan, sebelah kiri sedikit taburan dari merica, terus ada cabenya, itu kan ya cukup asik aja dipandang dengan mata daripada cuma makanan aja di atas piring foto. Makanya biasanya restoran mahal itu mengutamakan plating juga diutamakan. Terus keempat, jangan edit foto terlalu banyak, atau yang sering saya temuin juga terlalu banyak menggunakan filter, gambarnya cerah sekali gitu kan. Jadinya produk, karena itu menimbulkan ekspektasi oleh pembeli, misalkan ya kadang warna orang beli suatu produk mengiranya, wah ini warnanya merah sekali nih, merah menyala gitu. Padahal itu hasil editing gitu. Ternyata yang datang itu nggak semerah hasil foto. Saya sebagai pembeli, saya berhak komplain dong. Karena kan warnanya nggak sesuai dengan aslinya gitu. Makanya jangan gunain editing yang terlalu berlebihan. Lebih baik menggunakan filter warna standar bawaan dari HP sih. Itu malah lebih kalau yang menggunakan HP. Tapi kalau misalkan menggunakan kamera digital mungkin bisa melalui Photoshop, tapi dengan editing yang smooth atau yang halus, nggak perlu terlalu edge-nya nggak terlalu tinggi, itu kan sehingga foto nggak terlalu berlebihan. Terus gunain pengaturan foto dengan resolusi paling tinggi. Nggak lucu juga kita punya listing produk tapi fotonya ngeblur, kan nggak asik juga tuh namanya. Terus konsisten. Kenapa saya bilang tadi kita harus tetap selalu posting itu kan? Karena balik lagi, semakin banyak followers di sosial media kita, atau mungkin semakin banyak orang yang melihat barang dagangan kita, foto kita di marketplace atau di e-commerce lainnya, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dengan semakin banyaknya orang yang melihat e-commerce dan sosial media kita, otomatis itu calon pembeli kita jauh lebih tinggi. Potensial pembelian kita akan lebih meningkat. Karena baik lagi prinsip dulu yang saya pelajarin, namanya jadi sales itu kan kalau misalnya kita anggap aja kita berjualan melalui sebuah sosial media, modelnya dia tadi sebagai sales ya. Dimana sales itu sendiri kita ada conversion rate, dimana 10 kita menawarkan 10 orang, biasanya yang beli cuma 1 orang, berarti ada conversion rate 10%. Itu pun 1 orang belum tentu closing, bisa aja dia closing dengan berbagai kondisi dan syarat tertentu. Nah, berarti asumsinya kita harus semakin banyak menambah orang yang kita tawarin. Ya, dalam arti kalau di digital, dalam penjualan secara digital tadi, jadi semakin banyak followers itu semakin banyak potensi yang akan kita dapatkan. Jadi jangan takut, jangan malas juga untuk selalu posting per hari. Terus jangan takut juga. Sebenarnya ada sih trik yang istilahnya mungkin sering rekan-rekan temuin itu jasa followers gitu kan, jasa nambah followers. Nggak perlu seperti itu, nggak perlu pakai jasa nambah followers. Sebetulnya saat membangun
sosial media pertama, misalkan saya bicara Instagram nih ya, mungkin lebih detailnya nanti akan disampaikan ke saya Mbak Ica. Kita tinggal follow aja sebanyak-banyaknya mungkin orang. Tujuannya apa? Karena balik lagi, perilaku masyarakat saat ini, apalagi perilaku pengguna sosial media, biasanya kalau di-follow sama orang, ya udah kita follow back aja lah. Nggak tahu itu siapa, nggak tahu dia ngapain, tujuannya apa, nggak tahu. Yang penting ada yang follow dia, di-follow back lagi. Nah, setelah followers kita banyak, yang tadinya kita follow tadi, di-unfollow aja. Nah, itu salah satu kita biar supaya followers kita banyak. Terus kita follow juga nih produk-produk yang istilahnya lagi hits gitu kan. Ya followersnya mereka kita follow juga aja gitu. Itu ya salah satu contoh gimana cara naikin followers yang untuk IG sendiri. Nah ini kita ada perbandingan kan. Satunya itu sebelah kiri, foto sebelah kiri ada followers yang cuma 175. Justru followingnya malah 774. Ya kan lucu juga kalau e-commerce atau mungkin sosial media kita jualan satu produk, kok malah kita lebih banyak follow orang daripada orang follow kita gitu kan. Jadi kan nunjukin kita nggak laku lah. Terus yang sebelah kanan itu dia cuma follow 125 account, tapi followers dia 131 juta dengan postingan 5.875. Jelas, yang kanan ini punya potensial untuk dapat market jauh lebih tinggi daripada yang sebelah kiri. Dari segi postingan dan followers pun beda. Karena balik lagi, more followers more money pastinya. Nah, terus kita bicara quality engagement content. Satu, posting itu nggak selalu kita nawarin, ayo beli produk A, ayo beli produk kita, produk B, nggak selalu seperti itu. Bisa juga build trust itu melalui testimonial orang-orang yang sudah membeli produk kita. Ya kan sekarang itu kan orang kalau misalnya udah beli produk kita, terus kita misalkan nih, Kak, tolong ya di review ya, gitu kan. Nanti next aku kasih diskon deh, gitu kan. Masa sih orang yang tadi beli terus apalagi mau kasih diskon, walaupun diskonnya di ujungnya kecil sih, kita tetap dapat untung kan. Masa dia nggak mau bikin video? Pasti kebanyakan mau, karena orang itu yang senang tawarin diskon. Apalagi teman-teman roster yang ibu-ibu gitu kan, atau mbak-mbak, atau yang masih muda, kalau udah ke mall lihat diskon 50%, 50%, wah semangat banget itu pasti. Terus jangan takut melakukan promosi. Nah, pertanyaannya gini, promosi itu kan kita related dengan cost yang kita keluarkan. Semakin besar promosi kita, semakin kecil keuntungan kita. Pastikan demand and supply tadi akan banding lurus kan. Kita semakin banyak promo nih, gitu kan. Orderan kita naik, cost yang kita naik, tapi keuntungan kita sama aja. Yang jadi permasalahan kan saat ini seperti itu. Dengan harapan market kita semakin bertambah, kan belum tentu juga. Dengan semakin orang beli kita, semakin banyak nih orang beli dengan kita, terus dia jadi pelanggan loyal, kan belum tentu juga seperti itu. Karena bisa aja orang beli karena diskonnya besar. Nah, makanya saya sedikit ada ya ini sebetulnya agak trik sih. Trik gimana sih kita promo tapi nggak kita mengeluarkan modal kita. Nah, kita tahu nih rekan-rekan roster banyak platform-platform, apalagi ke digital pembayaran ya, atau untuk platform-platform pembayaran lain yang entah itu melalui transfer, entah itu melalui edisi, entah itu melalui sekarang kita ada namanya QRIS, Quick Response Standard, atau e-wallet, atau lain-lainnya, kan lagi bersaing nih dengan diskon. Oh, bayar pakai, misalkan dengan tempat saya bekerja, bayar pakai link aja, diskon cashback 50%. Bayar pakai SPP gitu kan, diskon 40%. Bayar pakai si ungu, diskon 60%. Ya, kalau saya jadi teman-teman roster sekalian, saya pasang semua itu QRIS-nya. Kan sah aja, saya pasang untuk QR code-nya untuk pembayaran, jadi kan kita bisa campaign. Misalkan beli tadi, saya punya usaha tahu isi misalkan. Beli tahu isi, bayar pakai biru, pakai ungu, ada cashback-nya 50% loh, atau mungkin orang yang mau beli tempat kita, yang japri, atau mungkin DM gitu kan, tinggal tanyain aja, mau bayar pakai apa, kita lagi ada promo loh, cashback sekian pakai ini, cashback sekian pakai ini. Nah, otomatis kan kita memindahkan budget promotion kita atau budget campaign-nya kita yang notabene menggerus operasional kita ke teman-teman, bisa dibilang teman-teman teman-teman di digital tadi gitu kan, platform pembayaran tadi. Jadi kita limpahkan cost kita ke mereka, biar mereka lah bersaing gitu. Ya kita nikmati hasilnya aja gitu. Sah-sah aja kok itu. Sah-sah aja kok itu. Itu sebabnya mungkin rekan-rekan roster yang sering jajan es kopi kekinian ya,
di coffee shop, mungkin ada yang jadi jiwa dan lain-lain. Kenapa mereka pasang banyak barcode? Ya tujuannya salah satunya buat itu. Terus ketiga, success story ini lebih cenderung ke produk-produk non food sih, produk non food sih tepatnya. Dalam arti bukan produk makanan ya. Di mana orang yang sudah menggunakan produk kita, apa sih manfaatnya buat dia, benefitnya yang dia rasain apa? Ya kita bikin success story di sana, yang akan kita upload di sosial media kita nantinya untuk building trust ke calon pelanggan kita nantinya. Terus diskon, ya saya sampaikan tadi, diskon and promotion itu bisa kok kita ambil ke e-wallet tadi atau perusahaan-perusahaan pembayaran secara digital tadi, kita bisa manfaatin mereka. Entah itu perbankan juga sama loh. Sekarang perbankan itu ada yang nawarin kadang bayar pakai kartu kartu debit mandiri, diskon sekian persen, itu bisa manfaatin kok. Terus tutorial ini yang kadang orang tertarik nih dengan produk kita karena kita sering share informasi di sana. Kita berikan tutorial masak, terus tutorial misalkan kita pengrajin aksesoris, kita berikan tutorial misalkan bikin gelang sederhana yang cantik seperti apa. Itu kan juga salah satu cara untuk building engagement, untuk membangun hubungan dengan calon pelanggan kita. Terus kita juga keenam, kita ada sering kita bagikan info-info tadi, terus kita bagi-bagi informasi trading topik yang saat ini yang lagi tren apa sih yang berhubungan dengan bisnisnya kita, bukan asal bagi informasi aja ya, bukan yang trading apa asal kita share, bukan seperti itu, malah itu bisa menjatuhkan sosial media kita kalau asal. Contohnya kalau jual produk bayi, produk untuk bayi, masa kemarin ada sempat viral yang si inisial G dan J itu terus di share di sosial media kita, kan nggak lucu juga, mas, justru orang ilfil melihat itu. Makanya kita share trading topik yang berhubungan dengan produk yang akan kita jual. Nah, karena sering saya juga temuin di sosial media itu asal disambung-sambungin sih. Oh lagi ini nih gitu kan. Oh si G sama si J pernah dekat tempat kita, kamu kapan ke tempat kita, kan lucu juga malahan ya gitu. Ya unik sih, cuman nggak related gitu kan, dengan apa yang dia jual. Terus terakhir ini yang sering diabaikan oleh para teman-teman yang sekolah sosial medianya. Kadang calon pembeli itu bawel. Kadang customer loyal pun juga bawel. Dia bakal kadang di komen, DM. Nah, biasanya itu kebanyakan nih orang yang baru merintis usahanya, saat di komen atau di DM kritik itu malah gak dibales, didiemin. Jadi yang menimbulkan asumsi-asumsi, oh ini jelek nih, oh kerjanya nggak bagus nih, lebih baik ditanggapin. Tapi gimana caranya tanggapan kita malah menimbulkan orang percaya kita. Gimana misalkan orang komplit ya kita tanggapin dengan cara halus, kita tanyakan, kita gimana cari solusinya, itu malah biasanya sih itu bikin pembeli kita respect. Kalau pembeli kita respect, oh ternyata dia itu customer-nya walaupun aku beli udah jual putus nih, tapi aku tetap diperlakukan sebagai customer. Itu juga poin kuncinya. Dan terima kasih. Jadi ini sedikit materi dari saya, mudah-mudahan berkenan buat teman-teman Roadster sekalian. Terus juga bisa sedikit, saya nggak sepenuhnya saya menguasai semua hal, enggak. Tapi paling enggak saya bisa sedikit sharing terkait apa yang sekarang saya temui dari teman-teman UMKM yang di lapangan, terutama di area Bali ini sendiri. Apa sih yang menjadi kendala mereka, apa sih yang langkah apa yang biasanya mereka lakukan untuk supaya mendapat hasil yang lebih maksimal, itu yang bisa saya bagi di kesempatan kali ini. Saya sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai. Oke. Terima kasih Mas Afrian Hindrawijaya. Buat teman-teman yang para roadster yang baru bergabung, Mas Afrian ini adalah District Manager Link Aja, ya. Beliau sudah punya pengalaman yang luar biasa, cukup lama di bidang digital marketing, khususnya dalam mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Bali. Makanya beliau saat ini live langsung dari Bali. Dan apa yang disampaikan Mas Afrian tadi adalah satu
konsep di mana di era industri 4.0 ini, jadi dunia digital berkembang luar biasa. Sehingga kalau tadi Mas Afrian sampaikan, kita untuk membuka toko atau membuka usaha, mungkin tidak perlu sewa toko, tidak perlu sewa tempat ya. Tapi sudah kita dengan platform digital yang ada, kita bisa titip di Tokopedia atau kita buka sendiri websitenya ya dan lain sebagainya. Nah ini tentunya kita harapkan bisa membuka wawasan para roadster sekalian yang akan mengembangkan usahanya melalui platform digital, ya, melalui khususnya digital marketing. Terima kasih Mas Afrian, nanti kita akan sambung lagi di sesi tanya jawab. Dan untuk narasumber yang kedua adalah rekan kita Mbak Riza Afriza Islami atau kita akrab biasa kita panggil Ica. Dia adalah PMO Marketing and Customer Relation Latitudo dan senior spesialis di JMTO. Itu kami persilahkan kepada Mbak Ica untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wasta, Mas Afrian, tim JMLI dan juga seluruh roadster yang udah bisa join ke sesi kita untuk JMpreneurship episode 7. Luar biasa sekali ini acaranya dari JMLI. Izin mungkin saya ingin sedikit sharing tentang apa yang social media marketing dan analytics untuk peningkatan brand awareness dan sales. Jadi sebelumnya Mas Afrian sudah banyak sekali bercerita atau sharing ke kita tentang bagaimana sih pemanfaatan digital marketing khususnya media sosial untuk di UMKM yang ada di Bali. Untuk yang di sesi sekarang ini, nanti kita akan lebih banyak diskusi dan juga mungkin saya sedikit sharing soal bagaimana sih pemanfaatan nanti di social media marketing dan juga analitiknya untuk kita mencapai peningkatan dari brand awareness dan sales. Ya, untuk materi ini disarankan untuk ke digital marketing enthusiast, junior sampai middle level untuk social media marketers, terus kemudian newly entrepreneur dan juga pemilik bisnis untuk para roadster yang memiliki bisnis, social media operation officers dan juga startup enthusiast. Nah, sore ini ada 4 agenda nanti kira-kira yang akan kita bahas atau akan saya coba sharing sedikit, yaitu yang pertama tentang tren digital marketing di dunia dan Indonesia. Terus kemudian yang kedua, social media marketing itu sendiri apa sih? Terus yang kemudian yang ketiga, Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk branding dan juga penjualan. Dan yang keempat adalah The Magic Mantra. Jadi semacam kesimpulan dari 3 bahasan yang akan dipaparkan sebelumnya. Kemudian kita akan masuk saja langsung ke agenda yang pertama, yaitu tren digital marketing di dunia dan Indonesia. Nah, ini adalah top 10 tren digital marketing para roadster sekalian. Yang pertama yaitu ada social media marketing nih. Jadi, kita sangat sekali, saya yakin seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mas Afrian, seluruh roadster di sini pasti punya paling tidak minimal 1 social media. Jadi, kita kenal yang namanya Facebook, Instagram, dan TikTok, dan juga yang lainnya, sehingga kita sangat bisa berinteraksi dengan teman-teman, dengan user, dengan calon customer kita melalui social media. Terus kemudian yang kedua ada chatbots atau artificial intelligence. Ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan pelayanan customer service karena memang dibantu dengan otomasi robot sehingga bisa real time seperti itu customer service-nya. Terus kemudian yang ketiga video marketing. Memang untuk yang sekarang saya rasa penggunaan video itu sudah sangat krusial nih digunakan dalam bidang marketing sehingga video marketing merupakan salah satu tren yang bisa dipercaya untuk meningkatkan kepercayaan customer terhadap suatu produk atau layanan. Terus yang keempat ada content marketing. Ya, ini adalah banyak sekali mungkin kita sering dengar bahwa konten adalah raja karena memang konten inilah yang akan mendasari pembuatan video, pembuatan foto, atau pembuatan caption di suatu social media pun. Terus kemudian yang kelima adalah personalized email marketing. Jadi bagaimana sebenarnya nanti ke depannya itu digadang-gadangkan untuk revolusi industri 5.0, kita balik lagi ke personalize, kita balik lagi bagaimana caranya kita untuk memahami psikologis customer, sehingga kita bisa semacam touch langsung one-on-one dengan customer sesuai dengan ekspektasinya mereka. Terus kemudian yang keempat ada interactive content, ini yang sangat hype terkait dengan AR, VR, sehingga customer bisa langsung merasakan atau langsung experiencing terhadap produk yang kita punya.
Kemudian yang ketujuh, ini ada SEO, SEM, dan ASO. Ini sangat erat sekali kaitannya dengan aplikasi. SEO itu Search Engine Optimization, SEM itu Search Engine Marketing, dan ASO adalah Application Optimization. Terus kemudian yang kedelapan, Voice Marketing. Mungkin teman-teman Roadster sering sekali mendengar yang ada namanya Siri, terus kemudian Google Assistant. Nah, itu kedepannya akan dikembangkan untuk voice marketing. Terus kemudian yang kesembilan, marketing dalam messaging app. Jadi berdasarkan dari studi, itu 5-7 tahun ke depan, messaging apps akan menjadi channel marketing yang paling pertama. Karena memang di antara kita, coba dilihat di smartphone masing-masing siapa yang nggak install WhatsApp, atau mungkin siapa yang nggak install Telegram atau Facebook Messenger. Terus kemudian yang 10, omni-channel marketing, karena memang di dunia sekarang revolusi industri 4.0 di mana informasi dan juga aplikasi sangat bertebaran di mana-mana, sehingga memang pemilik bisnis itu harus mulai aware atau mulai peka dengan yang namanya omni-channel. Jadi ada pilihan offline dan online sehingga kita bisa makin menggait customer seperti itu. Nah, untuk terkait dengan apakah memang promising nih, menjanjikan nggak sih sebenarnya kita itu mulai belajar untuk berjualan online di Indonesia. Jadi untuk para penggiat bisnis atau pemilik bisnis atau mungkin teman-teman roadster yang kedepannya akan punya startup seperti itu, tidak perlu khawatir karena memang berdasarkan riset dari Bain & Company dan juga Facebook yang sudah diupdate di tahun 2020, memang prediksinya sektor belanja online di Indonesia itu akan meningkat 3,7 kali dari 2017 sampai di 2025 itu senilai kurang lebih 48,3 miliar US dollar. Hal ini memang dikaitkan atau difaktorkan karena yang pertama, konsumen digital itu mengalami peningkatan sebesar 53%, dan seperti yang tadi sudah dijelaskan mungkin sama Mas Afrian, pengguna internet di Indonesia itu bisa mencapai 175,4 juta jiwa di Indonesia. Dan juga yang ketiga, penetrasi belanja online itu bisa mencapai ke kota-kota kecil. Jadi tidak hanya di kota-kota besar atau di ibu kota provinsi aja. Oke, kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu social media marketing. Ini ada sedikit tentang digital marketing sales funnel. Jadi memang di top funnel, di mana sih posisi social media marketing itu sebenarnya? Yaitu yang pertama untuk awareness dan interest. Function dari social media marketing adalah hal pertama yang bisa kita gunakan, atau hal pertama fungsi yang akan ada di social media marketing adalah bagaimana caranya kita itu agar bisa fokus pada peningkatan kesadaran dan ketertarikan potensial customer terhadap merek kita atau produk layanan kita. Jadi ini dulu nih yang harus kita kembangkan. Pada saat kita membuat suatu produk startup, hal pertama yang harus kita bangun adalah customer tahu bahwa produk kita itu ada. Customer tahu merek kita. Disinilah fungsi awal dari social media marketing. Bagaimana caranya kita untuk menggait sebanyak-banyaknya awareness atau kesadaran atau ketertarikan dari calon atau potensial customer kita terhadap produk kita. Baru masuk ke mid funnel yang di bagian tengah itu, consideration dan intent. Disinilah pada saat customer sudah mulai tahu, oh iya nih ada merek A, maka saya akan beli produk ini. Nah, social media marketing kita yang selanjutnya berfungsi adalah bagaimana kita meningkatkan si penjualan produk atau layanan. Terus kemudian yang ketiga, itu yang bot funnel, yaitu promotion for trial purchase dan juga customer retention. Jadi bagaimana kita fokus pada mempertahankan loyalitas customer. Jadi pada saat tujuan pertama kita ingin customer kita tahu bahwa ada merek ini, terus kemudian tujuan kedua kita dengan sosial media, kita kasih tahu bahwa ini loh ada diskon, dan kemudian kami menjual produk ini terbaru, dan kemudian yang ketiga adalah pada saat customer tersebut sudah membeli, bagaimana caranya kita mempertahankan loyalitasnya itu melalui sosial media juga. Jadi bisa jadi kita memberikan dia semacam diskon atau semacam loyalty, sehingga customer retention atau engagement loyalitas customer itu bisa kita pegang. Nah, sehingga di social media marketing itu apa aja tujuannya social media marketing, yaitu meningkatkan brand awareness, kita bisa mendapatkan feedback produk dan strategi marketing, dan juga mempelajari kompetitor.
Jadi memang social media bukan hanya berfungsi sebagai marketing aja. Social media adalah suatu komunitas sebenarnya. Jadi mungkin ada pertanyaan yang misalnya contohnya kita upload suatu produk di Facebook Marketplace, tapi setelah berbulan-bulan nggak ada yang komen tuh, nggak ada yang tahu kalau misalnya kita jualan di sana. Nah, inilah kenapa penting banget pada saat kita mulai memutuskan untuk kita pakai social media menjadi salah satu media kita untuk memasarkan produk, kita harus bikin dulu komunitas kita. Kita harus tahu apa keinginan customer kita harus tahu siapa-siapa aja nih yang mau kita ajak untuk kita jualan produk seperti itu. Terus kemudian yang kedua, di social media marketing kita juga wajib aktif di dalam media sosial. Bagaimana caranya kita tahu tren, kita tahu apa sih yang lagi viral, kita tahu apa sih yang lagi hype, maka kita harus aktif di media sosial dan juga konten yang bisa menarik audiens dan juga kreatif. Nah, ini ada beberapa kisah sukses dari social media marketing, yaitu yang pertama, nah ini dulu pernah viral nih Starbucks. Jadi Starbucks ini ngepost di Instagram bahwa mereka jualan yang namanya unicorn frappuccino. Pada saat mereka ngepost, aku jualan unicorn frappuccino loh, #unicorn frappuccino. #unicorn frappuccino ini langsung di-follow dan langsung dibicarakan, di-repost itu sebanyak 150.000. Dan juga berhasil meningkatkan penjualannya mereka yaitu sebanyak 3% dalam triwulan kedua pada saat itu di 2017. Nah, kemudian apa juga efeknya dari Starbucks ini memang karena Starbucks ini kan memang audiens atau target customer-nya memang banyak untuk kaum milenial seperti itu ya. Langsung muncul budaya yang namanya FOMO, yaitu fear of missing out. Jadi karena mereka takut nih kehilangan momen, pengen posting, jadinya jadinya mereka terus beli, mereka posting dengan hashtag yang sama, sehingga pada saat itu menjadi viral. Terus yang kemudian yang kedua adalah Wix.com. Mungkin untuk para roadster yang belum pasti pernah lihat yang namanya Wix.com. Jadi Wix.com ini adalah semacam platform yang bisa kita gunakan untuk kita buat website dengan gampang ya seperti itu. Nah, pada saat itu Wix.com ini menggunakan fitur yang namanya Facebook Live untuk mereka posting teaser iklan. Pada saat yang bersamaan juga, mereka mendapatkan 3,2 juta likes dan bisa meningkatkan sign up atau teman-teman yang mau buat Wix, yang mau login atau sign up di Wix itu juga meningkat. Nah, untuk yang ketiga ini produk Indonesia, Maichi. Pada saat mungkin teman-teman juga udah tahu ini gimana historinya pada saat itu. Mereka hanya menggunakan Facebook untuk posting atau Facebook page untuk posting di mana mereka akan menjual keripik Maichi pada saat itu ya. Sehingga bisa bikin teman-teman tuh atau pengguna Facebook tuh penasaran, apa sih Maichi ini gitu. Besok mereka jualan di mana sehingga bisa meningkatkan omset sampai dengan 4 miliar per bulan. Nah, ini ada 10 langkah dalam membuat strategi social media marketing. Jadi memang yang pertama, apabila kita ingin buat social media marketing atau pemasaran kita dengan menggunakan sosmed, kita harus tentukan dulu objektif. Dan objektif harus bersifat smart atau bisa diukur sehingga kita tahu nih batasan-batasan yang pada saat misalnya kita tidak bisa mencapai target atau mencapai objektif, bisa kita evaluasi. Contohnya ingin menambah follower sebanyak 100.000 dalam kurun waktu 3 bulan, seperti itu. Kemudian yang kedua, target audience. Nah, tahap 2 ini sangat krusial dalam social media. Bagaimana kita bisa mendefinisikan target audience kita yang disesuaikan dengan demografi, ketertarikan, dan ekspektasi audiens. Karena pada saat kita salah menargetkan, seperti itu, quote and quote mungkin bukan salah, kita agak misleading dalam menargetkan audiens, maka kedepannya itu akan bisa berakibat cukup fatal juga. Jadi pada saat kita menentukan target audiens kita, akan kita tahu bagaimana cara kita mendekati mereka, bagaimana cara kita untuk menjual produk kita. Terus kemudian yang ketiga ada key message, jadi kita harus menentukan apa sih yang mau kita sampaikan ke audiens kita dengan menjawab pertanyaan siapa kami, dan juga apa yang bisa kami berikan atau kami lakukan kepada Anda, calon customer kami.
Terus kemudian yang keempat, platform media sosial. Nah, platform media sosial ini, jadi kita nggak perlu ikuti atau kita nggak perlu posting di seluruh platform media sosial. Bisa disesuaikan dengan produk kita aja. Misalnya, produk kita adalah fashion atau produk kita adalah baju yang untuk teman-teman milenial dari umur 18 tahun sampai dengan 30 tahun misalnya. Untuk ibu-ibu, untuk wanita-wanita muda seperti itu. Maka platform media sosial yang bisa kita pilih adalah media sosial yang banyak diakses oleh umur 18 tahun sampai dengan 30 tahun. Misalnya Instagram atau Facebook masih juga digunakan seperti itu. Sehingga kita bisa menentukan nih yang selanjutnya apa aja sih yang harus kita kontennya itu seperti apa, terus kemudian pesannya seperti apa yang bisa kita sampaikan kepada target audience kita. Terus kemudian yang kelima kita gabungkan dari 1 sampai 4, termasuk spesifik strategi, kita perlu influencer atau tidak. Terus kemudian yang keenam jadwal atau timeline seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mas Afrian. Memang kita harus konsisten dalam melakukan posting konten di Facebook atau di Instagram gitu contohnya. Jadi jadwal ini adalah kita harus tahu momen-momen yang pas atau momen-momen yang tepat pada saat kita harus posting. Misalnya misalnya posting di Instagram, berarti biasanya orang lihat Instagram di jam berapa sih? Oh, ternyata biasanya mereka pulang kerja ngelihat Instagram, berarti tepatnya kita harus posting setelah jam kerja, seperti itu. Terus kemudian konten, nah ini konten bisa dibuat dalam bentuk video, gambar, atau blog, atau teks, seperti itu. Terus kemudian implementasi, kita bisa posting konten kita, dan yang ke-9 dan 10 ini adalah pengukuran dan juga review dan analisis. Poin 9 dan 10 ini adalah hal yang juga merupakan suatu hal yang penting, karena pada saat kita melakukan posting, kita harus tahu seberapa banyak nih postingan kita disukai sama orang, seberapa banyak orang yang tertarik untuk beli produk kita. Nah, ini ada di poin 9 dan 10. Oke, kita masuk langsung ke mengapa Instagram. Jadi tadi Mas Afrian juga sudah sempat bilang, emang ada yang namanya Instagram Ads, ada yang namanya Facebook Ads, dan mungkin nanti teman-teman juga pernah dengar Google Ads. Nah, yang pertama-tama karena ini dia masuk ke dalam social media, mengapa Instagram? Kenapa kita pilih Instagram sebagai salah satu media sosial yang untuk kita gunakan di sosmed marketing? Instagram itu memiliki 1 miliar pengguna aktif dalam sebulan. Kemudian ada 500 juta pengguna yang membuka Instagram Stories dan Explores. Kemudian berdasarkan studi juga ada 60% pengguna Instagram yang menemukan produk baru pada saat menggunakan Instagram. Terus kemudian dari pengguna Instagram itu ada 92% yang mengikuti akun setelah sebuah merek atau melakukan klik website atau bahkan melakukan pembelian setelah melihat Instagram Ads. Kemudian ada 2,5% dari rata-rata pertumbuhan followers per bulan untuk akun bisnis Instagram, dan juga dalam satu Instagram Ads itu bisa mencapai atau bisa dilihat oleh sampai dengan 928,5 juta pengguna. Oke, ini adalah salah satu tips para roadster sekalian pada saat kita melakukan posting di Instagram Story atau di Instagram Post, itu adalah penggunaan hashtag. Karena memang pada saat kita memiliki follower 1 juta misalnya, tapi pada saat kita posting yang like cuma 200.000. Nah, berarti sebenarnya ada 800.000 yang lainnya itu yang sebenarnya mereka memang tidak aktif menggunakan Instagram bisa jadi, atau yang kedua yang memang tidak masuk ke dalam explore-nya mereka seperti itu. Pada saat mereka melakukan explore di Instagram atau dijelajahi hashtag. Sehingga penggunaan hashtag ini adalah krusial juga pada saat melakukan posting dan posting story dan juga postingan foto atau video. Jadi yang bisa kita lakukan pada saat hashtag yaitu kita bisa melakukan explore atau jelajahi hashtag yang sedang populer di Instagram. Ada yang namanya fitur search, kemudian kita lihat di situ ya hashtag yang sedang populer. Terus kemudian kita lihat
9 top post pada hashtag tersebut. Kita lakukan aksi terhadap 9 top post, entah kita mau like, kita komen, atau kita follow yang bisa mencapai 9 top post tersebut. Nah, atau mungkin kalau misalnya kita ingin sekali membuat komunitas, kita follow dan kemudian kita ajak user tersebut untuk kolaborasi seperti itu. Terus kemudian pada saat melakukan posting konten, harus gunakan hashtag yang relevan dan simple. Terus kemudian gunakan hashtag yang cukup banyak untuk menambah interaksi dari post. Karena memang untuk berdasarkan penelitian, 10 hashtag itu jumlah yang optimal untuk 1000 follower seperti itu. Jadi memang penggunaan hashtag ini adalah hal yang sangat krusial bagi kita untuk semakin meningkatkan branding awareness sehingga orang-orang itu tahu bahwa kita itu punya produk loh, kita punya merek seperti itu. Nah, yang kedua, akun bisnis di Instagram. Jadi teman-teman para roadster sekalian, pada saat kita mau meningkatkan penjualan kita dengan menggunakan Instagram, harus dipastikan banget bahwa Instagram kita itu adalah akun bisnis. Karena memang manfaatnya banyak banget. Yang pertama itu adalah informasi kontak. Jadi untuk Instagram dengan akun bisnis itu kita bisa langsung melakukan kontak dengan si penjual seperti itu. Terus kemudian yang kedua ada kategori produk atau layanan. Terus kemudian yang ketiga ada fitur call to action. Yang maksudnya call to action di sini adalah sekali klik udah bisa langsung kita message ke pedagang seperti itu, atau sekali klik kita bisa langsung call ke pedagang. Terus kemudian yang keempat ada Instagram Insight dan yang kelima ada Instagram Ads. Nah, untuk Instagram Ads di sini memang wajib akun bisnis. Terus yang kemudian ada 6 fitur swipe up untuk Instagram Story untuk follower 10K. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu harus pertama-tama membuat akun Instagram dengan sifat publik. Jadi tidak bisa menggunakan akun Instagram yang sifatnya private. Kemudian yang kedua bisa klik di settings, kita pilih akun dan pilih switch to professional. Pada saat sudah berganti akun kita menjadi profesional, akan muncul switch to business akun. Nah, ini caranya. Terus kemudian yang ketiga, nah ini kenapa tiba-tiba muncul Instagram Stories, karena memang ada di poin 6 di sini, fitur swipe up. Jadi Instagram Stories itu merupakan postingan berupa konten singkat di Instagram yang akan tampil maksimal dalam 24 jam. Dan juga ada memang fitur yang cukup baru yang semenjak pandemi COVID ini memang Instagram berusaha untuk sangat lebih dekat dengan usernya, menggaet lebih banyak sekali bisnismen lokal atau wirausahawan lokal dengan menambahkan stiker shops untuk mengklasifikasikan bahwa stories tersebut adalah milik akun bisnis. Terus kemudian yang keempat adalah Instagram Insight. Nah, Instagram Insight inilah yang akan kita gunakan ke depannya pada saat kita ingin tahu nih, apa aja sih yang disukain sama follower kita. Terus kemudian apa benar kalau misalnya postingan kita itu nyampe maksudnya ke orangnya, ke follower kita gitu. Sehingga Instagram Insight ini merupakan satu data analytics yang disediakan oleh Instagram untuk kita mengetahui hal-hal tersebut. Nah, ini Instagram Ads. Jadi mungkin kalau misalnya para roadster, Bapak Ibu sekalian pernah lihat di Instagramnya, ada beberapa jenis ads yang disediakan oleh Instagram. Yaitu yang pertama, Instagram di ads atau iklan di stories atau di cerita, kemudian ada iklan di foto, kemudian ada iklan di video, ada iklan di carousel, koleksi, dan juga di explore. Nah, ini semua harus diakses atau pada saat kita sebagai pemilik produk, pemilik bisnis, kita harus yang pertama-tama adalah punya akun bisnis dulu. Terus yang kemudian yang kedua, bagaimana cara membuatnya? Harus menggunakan akun bisnis. Terus kemudian kita tentukan pilihan pembayaran dengan pada payment methods. Memang untuk pilihan metode pembayaran ini karena memang Instagram adalah basisnya dari internasional, dari luar negeri, makanya masih menggunakan PayPal dan juga kartu kredit.
Kemudian yang ketiga, kita posting video atau produk kita, seperti ini contohnya. Kemudian kita klik promote. Nah, pada saat kita klik promote, itu akan ada detail rencana promosi, seperti misalnya saya pengen iklan ini ada di Instagram dalam waktu 1 minggu, terus kemudian saya pengen berapa orang nih yang bisa yang melihat postingan saya. 1 minggu saya ingin lihat 100.000 misalnya yang bisa lihat postingan saya, maka pada saat kita klik create promotion, itu akan muncul tagihan untuk kita bayarkan Instagram Ads-nya. Oke, selanjutnya Facebook. Facebook saya rasa juga pasti teman-teman Roadster udah pada tahu nih Facebook. Karena Facebook memang merupakan kata kunci paling sering dicari di Google. Terus kemudian ada 2,6 miliar pengguna aktif dalam sebulan, dan 60% pengguna internet juga menggunakan Facebook. 58% pengguna Facebook tertarik setelah melihat Facebook Stories, tertarik untuk merek ya. Misalnya kita posting di story kita, mau jualan produk, nah itu ada 58% yang mungkin akan melakukan follow kita di Facebook page seperti itu. Terus kemudian ada 86 marketeers dari USA menggunakan Facebook untuk iklan, dan ada 80 juta bisnis kecil itu menggunakan Facebook pages. Nah, ini adalah salah satu fitur dari Facebook Marketplace untuk wirausahawan, marketers seperti itu. Jadi marketplace yang ada di Facebook itu digunakan untuk melakukan penjualan tanpa perlu membuat shop atau toko atau Facebook page. Nah, berdasarkan dari yang udah saya baca-baca dan pelajari, memang si Facebook Marketplace ini menurut saya disarankan hanya untuk melakukan penjualan yang sifat verifikasinya face to face. Karena belum ada validasi dari Facebook Marketplace ini. Jadi fungsinya si Facebook Marketplace ini memang hanya untuk semacam etalase seperti itu, bahwa misalnya saya jualan rumah dengan luas tanah satu area atau 100 meter, harganya 500 juta. Nah, sehingga tidak ada transaksi dalam hal ini, tidak ada transaksi uang yang kita lakukan di Facebook Marketplace ini. Fungsinya memang benar-benar untuk etalase, sehingga disarankan memang untuk penggunaan Facebook Marketplace ini adalah yang sifat verifikasinya face to face. Karena menurut saya kurang aman atau kurang secure pada saat kita mau melakukan pembelian. Misalnya saya beli tas di sana tanpa melihat wujud barangnya, tapi sudah saya transfer ke orangnya. Nah, itu kurang secure di Facebook Marketplace. Yang kedua ini adalah ada Facebook Ads, tadi ada Instagram Ads, terus kemudian di sini ada Facebook Ads. Apa sih bedanya? Bagaimana cara membuat Facebook Ads? Jadi pada saat kita membuat Facebook Ads, untuk ads di Facebook memang terkesan lebih complicated atau lebih banyak nih yang harus diatur, lebih banyak yang harus disetting. Tapi untuk teman-teman yang sudah lama menggunakan sosial media atau sudah lama berkecimpung di bidang analitik sosial media, Facebook Ads ini mumpuni sekali untuk kita tahu siapa aja sih yang sudah melihat produk kita, kemudian siapa aja sih target audiens kita, apakah ada perubahan atau enggak. Sehingga bagaimana caranya membuat Facebook Ads, itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat Facebook page, kemudian kita melakukan pengisian data atau bio produk pada Facebook pages tersebut. Contohnya dalam hal ini adalah screenshot yang saya gunakan adalah Facebook page untuk produk frozen foods. Jadi yang saya lakukan, saya buat dulu Facebook page produk frozen food, kemudian saya isi data atau bio produk seperti nomor HP, terus kemudian alamat offline store-nya di mana, terus kemudian yang ketiga email, kalau misalnya ada email bisa dikontak kemana, kemudian kita pilih fitur promote. Nah, pada saat kita pilih fitur promote, yang muncul akan seperti ini. Kita disuruh menentukan apa tujuan kamu bikin ads.
Nah, misalnya kita mau user yang melihat lebih banyak nelpon ke kita nih. Kita pengen user yang lihat akan langsung nelpon untuk nanya-nanya informasi berapa harga tempura misalnya, atau berapa harga kebab. Atau kita bisa yang kedua, get more website visitor. Jadi kita bisa pilih teman-teman pengguna Facebook yang melihat ads kami pingin bisa langsung kunjungi frozenfood.com seperti itu. Atau bisa juga hal-hal lainnya. Nah, ini kita tentukan goalnya kita atau tujuannya kita buat advertisement di Facebook itu apa. Kemudian apa aja manfaatnya dari Facebook Ads? Karena yang pertama tadi, kita bisa menentukan tujuan advertisement kita, bisa untuk meningkatkan jumlah pengunjung, bisa untuk meningkatkan telepon, karena semakin banyak telepon berarti semakin banyak informasi yang diterima sama calon customer. Terus kemudian yang kedua, retargeting. Jadi misalnya kita jualan frozen food tapi target kita salah, nah itu bisa kita update di dalam Facebook Ads ini. Kita jualan frozen food tapi kita ngeset targetnya untuk publik atau untuk teman-teman kita aja, padahal teman-teman kita mungkin umurnya ada di bawah 20 tahun. Ada nggak ya 20 tahun ya itu? Umurnya ada di 20 tahun ke bawah, sehingga mereka sebenarnya nggak perlu tuh beli frozen foods. Nah, Facebook Ads ini bisa dilakukan dengan, bisa kita lakukan retargeting, sehingga akan muncul seperti ini yang di kanan. Siapa aja sih yang yang akan kita pilih sebagai target kita? Nah, di sini ini masih default posisinya, yaitu target audience yang rumahnya ada di Denpasar dengan rentang umur 18 sampai 65 tahun yang punya daya beli frozen food seperti itu. Terus kemudian manfaat lagi dari Facebook advertisement itu juga bisa diintegrasikan dengan Instagram dan juga Facebook Messenger. Oke. Nah, ini selanjutnya ada Facebook Insights. Bagaimana cara menggunakan Facebook Insights? Jadi Facebook Insights ini pada saat kita sudah buat advertisement seperti ini, sudah jadi, maka akan muncul dashboard seperti ini. Jadi langsung ketahuan nih, saya posting saya posting target audience saya 18 tahun ke atas. Nah, kemudian ada yang ngechat minta order frozen food seperti itu. Sehingga kita jadi tahu bahwa sebenarnya Facebook Ads kita itu bermanfaat seperti itu. Kemudian, nah ini WhatsApp. Kenapa WhatsApp itu tiba-tiba muncul di sini? Padahal WhatsApp adalah messaging apps nih, bukan social media. Karena makin ke sini WhatsApp juga fungsinya hampir sama tuh seperti social media, karena WhatsApp ada story ya, ada status. Dan memang tadi kalau nggak salah ada pertanyaan gimana apakah kita bisa melakukan dalam satu manajemen sosial media digital seperti itu. Nah, kebetulan memang WhatsApp, Instagram, dan Facebook ini satu keluarga besar. Ownernya adalah Facebook, Instagram punya Facebook, WhatsApp punya Facebook. Jadi memang sudah ada fitur-fitur penjualan atau marketing itu yang di-handle langsung di Facebook, tapi bisa diposting di Instagram dan di WhatsApp. Hanya saja mungkin untuk sekarang, karena mereka masih dalam progres pengembangan, sehingga yang bisa mengoperasikan adalah biasanya teman-teman social media marketers yang levelnya sudah advance seperti itu. Nah, terus mengapa WhatsApp? WhatsApp adalah messaging app nomor 1 di dunia dengan 100 juta pesan teks sehari, dan kita sharing dokumen pekerjaan semua juga lewat WhatsApp. 2 miliar pengguna aktif di dunia, dan 5 juta itu bisnis menggunakan WhatsApp for Business. Padahal baru diluncurkan pada tahun 2018. Dan ada 500 juta pengguna WhatsApp yang update status setiap hari. Sehingga, nah ini adalah WhatsApp for Business yang sangat powerful sekali buat kita sebagai pemilik bisnis atau sebagai startup entusias, di mana WhatsApp for Business ini ada katalog produk. Jadi katalog produk itu bisa kita gunakan untuk etalase produk-produk kita. Terus kemudian ada quick replies. Quick replies adalah memungkinkan kita untuk, kita nggak perlu lagi ngetik satu-satu. Misalnya ada yang nanya, frozen food jualan apa aja. Nah, kita nggak perlu lagi bilang ada tempura, ada kebab, ada apa. Kita tinggal
klik kode aja, maka akan muncul list menu yang ada di quick replies atau template seperti itu. Kemudian yang ketiga ada automated replies. Pada saat misalnya user bilang halo, akan ada balasan automated selamat siang, selamat datang di frozen food store kami. Terus kemudian ada label. Nah, label di sini ini adalah label chat. Misalnya dia new customer, new order. Ini nanti akan berfungsi sekali di customer service management. Jadi buat kita penggiat yang punya customer, yang punya produk yang cukup butuh customer service banyak, nah itu WhatsApp for Business ini adalah salah satu jawaban atau alternatif yang bisa kita pilih sehingga kita bisa memaintain banyak customer dalam waktu yang bersamaan. Oke. Kemudian masuk ke The Magic Mantra. Jadi kenapa dinamakan The Magic Mantra? Keseluruhan sosial media marketing yang kita bahas sebelumnya, ada Facebook Ads, Instagram Ads, itu tidak akan bisa kita lakukan jika kita tidak bisa berkolaborasi dan elaborasi. Jadi dalam hal ini, meskipun kita punya modal besar, meskipun kita punya produk yang menurut kita promising atau menurut kita jawaban yang ada di permasalahan di dunia gitu misalnya, tidak akan bisa kita lakukan di sosial media, karena namanya juga sosial, butuh komunitas, butuh orang lain, sehingga kita harus berkolaborasi dengan kompetitor kita juga dalam hal ini. Terus kemudian ada elaborasi, jadi di elaborasi itu, jadi kalau kolaborasi ini, bagaimana hubungan kita di sosial media dengan teman-teman dari kompetitor, teman-teman dari eksternal, atau teman-teman dari calon potensial customer kita, follower di pengguna Instagram atau pengguna Facebook. Nah, kemudian ada elaborasi. Kalau elaborasi ini lebih ke internal. Jadi bagaimana caranya kita membuat semacam small milestone. Jadi tahapan-tahapan kecil nih. Tidak perlu think big. Pada saat kita maksudnya tidak perlu think big untuk mencapai target kita hanya perlu breakdown dia ke hal-hal yang kecil, sehingga pada saat misalnya di hal-hal yang kecil itu tidak berhasil, bisa langsung kita ubah. Karena seperti yang ada di 3 ini, changes not equal to failures. Jadi kolaborasi dan elaborasi kedua hal ini, karena tujuannya akan sama, akan customer engagement. Sebagaimanapun kita marketing, kita ada dana untuk promosi, kita ada dana untuk marketing, ujung-ujungnya adalah customer engagement atau kepuasan dari customer itu. Oke, terakhir, sisipan. Jadi untuk teman-teman nih, Roadster, yang pingin ikut serta dalam uji coba terbatas Let It Flow di Ruas Jabodetabek, kami dari JMTO, itu kan sekarang lagi sedang ada yang namanya uji coba terbatas Let It Flow warawiri tanpa henti di jalan tol. Jadi buat teman-teman yang berminat di Jabodetabek bisa ikut langsung ke program kami ini, mumpung masih free. Jadi bisa langsung di-scan sehingga nanti bisa kami kontak dan bisa langsung untuk proses pemasangan, dan nanti ke depannya bisa kita tanya-tanya gitu, feedbacknya bisa kita ajak diskusi terkait dengan pengembangan dari Let It Flow ini. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya, Pak Wasta dan tim JMLI dan juga para Roadster semua yang sudah menyempatkan hadir di sore ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica yang sudah memaparkan presentasinya, dan ternyata juga tetap ya sebagai marketing tetap ada sisipannya di belakang ya, titipan iklan. Tapi ini ada satu hal yang menarik tentunya ya. Let It Flow, silahkan teman-teman yang masih belum mendaftar, jangan daftar dengan scan tadi ya. Tadi Mbak Ica sampaikan tentang berbagai platform digital yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha. Ada WA ya, ada WA bisnis, WA untuk bisnis, ada Instagram Ads, ada Facebook Ads ya. Dan itu tentunya kita harapkan bisa meningkatkan penjualan kita. Nanti lebih detailnya nanti bisa kita
kita lihat dari kita perdalam lagi di tanya jawab. Mbak Ica dan Mas Afrian, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, dan ini ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip, mungkin bisa dijawab bergantian ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Bagus dari Jasa Marga Bali Tol. Jadi Mas Afrian ada tetangganya ya yang di Bali ikutan juga di acara ini. Mas Bagus, ada Pak Sadio dan Pak Muji Srianto. Kurang lebih pertanyaan gini, banyak platform digital ya yang digunakan untuk berjualan ya. Kemudian dari platform-platform itu ya, seperti kayak ada Instagram Ad, ada Facebook Ad, ada WA dan lain sebagainya, bahkan ada website ya. Nah itu mana yang lebih efektif ya dari berbagai platform itu untuk meningkatkan penjualan? Jadi kami silakan mungkin Mas Afrian dulu biar Mbak Icanya bisa istirahat sebentar. Silakan Mas Afrian. Selamat sore, selamat petang menjelang malam. Terima kasih. Jadi kan maaf, pertanyaan dari siapa Pak tadi Pak? Tahu? Pak siapa? Dari Pak Bagus, Pak Sadio dan Pak Muji Srianto. Ini hampir mirip pertanyaannya Mas Afrian. Muji Srianto. Jadi kan pertanyaannya ini kan saya bacakan dari Pak Muji Srianto. Mana yang lebih efisien menggunakan marketplace Google, FB, Instagram, dan lain, dan apa kelebihan masing-masing jika online? Untuk yang kedua, perlu menggunakan konten marketing berbayar. Ini dari Pak Muji Srianto. Jadi gini sih, prinsipnya itu semua sosial media tadi itu punya plus minus masing-masing dan tujuan masing-masing. Jadi misalkan tadi di materi Mbak Ica itu kan juga seperti dijelaskan, di mana itu ada segmen di tiap masing-masing platform. Misalkan seperti Facebook. Facebook itu kan mayoriti orang yang punya Facebook itu kan yang aktif itu lebih ke bukan golongan sih, lebih tepatnya ke usia yang 25 ke atas. Terus kalau misalkan Instagram itu emang dari umur 17 tahun pun atau mungkin bahkan dari 10 tahun pun sudah punya Instagram. Makanya kita harus melihat dulu, kita pilih-pilih dulu segmen market kita itu yang mana. Makanya dari materi kita tadi sebelumnya itu kan kita harus melihat kompetitor dulu, terus kita melihat juga produk kita mana yang lebih masuk. Misalkan produk kita untuk usia muda dan kaum muda itu bisa melalui Instagram atau melalui TikTok yang sekarang lagi viral, itu kan juga bisa. Terus kalau misalkan untuk produk-produk common dan untuk menyasar untuk usia yang lebih mature, bisa menggunakan platform Facebook. Dan di Facebook dan Instagram sendiri, IG Business dan Facebook untuk Facebook Ads dan IG Ads sendiri, itu kan ada segmen yang bisa kita pilih. Kita tujuannya ke arahnya kemana? Misalkan ke suatu komunitas, terus mau ke usia berapa yang kita arah, terus habitnya apa, hobinya apa, itu jadi bisa. Jadi efektif atau enggak itu tergantung kita sendiri, selektif untuk mana sih segmen target marketnya kita. Kalau bisa efektivitas, semuanya efektif. Baik lagi, pastikan namanya usaha nggak mengkhianati hasil. Semuanya efektif, cuman kita harus lebih smart untuk memilih segmen kita. Kita harus pintar-pintar memilah-milah segmen kita seperti apa. Terus kita juga harus bijaksana menggunakan budget kita untuk menggunakan advertising. Terus kalau misalkan untuk menggunakan marketing berbayar, itu berdasarkan kebutuhan. Kalau misalkan UMKM kecil, UMKM menengah dan UMKM kecil menurut saya belum perlu sih menggunakan marketing berbayar, itu nggak perlu menurut saya. Cuman kita marketing berbayarnya ya melalui tadi ads-nya dari sosial media tadi. Tapi kalau misalkan menggunakan agent atau pihak ketiga untuk handle sosial media kita, itu menurut saya belum perlu. Menurut saya. Oke, terima kasih Mas Afrian. Jadi intinya bahwa kita sesuaikan dengan marketnya. Ya, yang mau dicapai mau golongan mana nih ya. Jadi kapan kita harus pakai IG, kapan harus pakai FB, kapan harus pakai WA ya. Kok SMS sudah jarang sekarang ya. SMS sudah jarang. Kalau menurut Mbak Ica gimana? Iya Pak, sebenarnya hampir mirip seperti apa yang dikatakan sama Mas Afrian tadi. Memang kalau soal kita menanyakan efisien menggunakan marketplace itu Google, itu FB atau Instagram atau yang lain-lain. Nah itu balik lagi produk kita segmennya untuk siapa gitu Pak. Jadi pada saat misalnya tadi mungkin saya ke bawah tuh ada yang nanyain TikTok juga. Mau sekalian saya jawab atau nunggu aja nih Pak?
Tadi mau nanti ya, silakan aja. Boleh ya Pak. Jadi kan dari Pak Irwansyah itu yang apa namanya pengguna TikTok. Nah seperti itu. Jadi memang ada TikTok ini juga lagi hype, lagi trending sekarang. Cuman memang balik lagi nih produk kita nyasar atau target audiensnya buat siapa? Pada saat misalnya target audiens kita jualan produk susu bayi, yang mana susu bayi itu pasti kan yang menyasar pada wanita-wanita muda umur misalnya 25 tahun ke atas. Dan apa namanya, mungkin umur 25 tahun ke atas itu banyak menggunakan Instagram. Nah, berarti kita harusnya masarin produk kita tuh di Instagram. Seperti itu. Jadi akan lebih efisien pada saat kita tahu target dari produk kita, gitu Pak. Misalnya kita ngejualnya helm sepeda, yang mana helm sepeda yang pasti akan banyak digandrungi oleh bapak-bapak umur misalnya 20 atau 30 tahun ke atas, seperti itu. Di Jasa Marga kan lagi gandin banget sepeda tuh ya Pak. Nah, berarti kita ngejualnya pasti di Facebook atau di Instagram. Karena kalau kita jual di TikTok, belum tentu menyasar pada target kita yang 30 tahun ke atas itu. Karena pengguna TikTok pasti rata-rata adalah dari teman-teman dari Gen Y dan juga beberapa milenial. Sehingga mungkin pada saat kita mau jualannya itu Starbucks secret recipe yang harus banyak yang warna-warni seperti yang lucu-lucu. Nah, itu TikTok sangat mumpuni banget untuk dipakai untuk marketing. Gitu, Pak. Oke. Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi memang tergantung segmen yang akan kita tuju. Jadi segmennya seperti apa, jadi kita sesuaikan mau lewat mana ya. Untuk iklannya ya, untuk iklan atau untuk menjajakan dagangannya. Dan mungkin sebelum saya lanjutkan untuk tanya jawab, ini nanti pertanyaan yang terbaik, 3 terbaik nanti akan panitia pilih. 3 terbaik nanti akan mendapatkan saldo link aja 100.000 untuk 3 orang. Maksudnya 100.000, 3 orang masing-masing 100.000 ya. Bukan 100.000 untuk 3 orang, tapi untuk 3 orang masing-masing dapat 100.000 ya. Nanti akan kita umumkan di akhir sesi. Terima kasih Mas Afrian dan Mbak Ica. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Imam Suroso. Ini kaitannya Pak Imam Suroso dari ACD, Human Capital Development. Dia menanyakan pada saat bisnis lewat internet, ya, dia kadang mencari pemasok lewat internet. Kadang terjebak dengan website penipuan. Bagaimana melindungi diri kita atau bisnis kita dari website yang menipu itu? Silakan Mas Afrian. Nah, kalau dari satu sisi dari gini Pak, sepengalaman saya untuk belanja online, bila searching memang betul sih. Makanya tadi saya sampaikan itu di materi saya, itu kan website itu sebagai sarana untuk mendapatkan market dan juga untuk memberikan informasi. Tapi emang website itu kalau misalkan bukan seperti misalkan ya kita booking hotel yang istilahnya hotelnya udah trusted itu kan kurang efisien. Dalam arti gini, jangan transaksi di websitenya, tapi website cukup untuk melakukan riset untuk mencari informasi. Tapi transaksi balik lagi, kan banyak platform e-commerce atau marketplace tadi yang sudah menyediakan platform di mana itu menjamin keamanan untuk pembeli dan penjual di sana kan. Lebih baik disarankan, diarahkan apabila ada admin dan macam-macam, tanyakan, ada nggak misalkan di si orange, atau misalkan ada nggak tokonya yang di hijau, atau enggak ada nggak tokonya yang di biru. Jadi kita transaksinya lewat marketplace tadi, itu bakal lebih secure untuk kita sendiri, gitu kan, sebagai kita pembeli. Nah, kalau misalkan untuk penjual pun, kalau misalkan dia nggak ada tujuan untuk menipu, pasti dia juga punya berjualan di marketplace tadi, pastinya. Karena balik lagi kalau produk kita terima, nggak mungkin dong dana kita lepas. Kalau dari saya itu sih Pak. Sepengalaman saya selalu sepengalaman saya, apabila saya transaksi melalui online, saya mesti minta mereka untuk pasang listing di marketplace. Jadi baru saya transaksi di sana. Oke, terima kasih Mas Afrian. Satu ilmu lagi ya kita peroleh ya. Jadi website itu hanya untuk searching aja ya, untuk mencari informasi. Sementara untuk kita transaksinya harus melalui marketplace-nya. Seperti itu ya Mas Afrian ya. Betul sekali Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Afrian. Kok dari Mbak Ica mungkin ada pendapat lagi?
Ya, sepakat juga dengan Mas Afrian, Pak Wasta. Jadi akan lebih aman banget kalau kita menggunakan marketplace yang sekarang kita tahu ada biru ungu dan lain-lain itu kan yang sebenarnya bisa kita gunakan. Cuma mungkin tips keduanya juga bisa kita pakai itu dari dari Instagram seperti itu, Pak Wasta. Jadi misalnya di Instagram dia trusted, terus kemudian kita tahu dia testimoninya banyak, terus kemudian kita bisa mengunjungi websitenya secara langsung, karena memang ada beberapa website yang sebenarnya trusted tapi dia tidak ada di marketplace. Jadi bisa kita lihat di bisa kita lihat testimoninya juga, browsing dulu. Intinya kita harus melakukan research terlebih dahulu kalau misalnya kita mau melakukan pembelian lewat website seperti itu, apalagi yang nilai-nilainya besar. Ya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi pada saat sebelum kita transaksi, Mbak Ica sampaikan tadi, kita harus browsing dulu. Kira-kira informasi tentang produk itu, tentang si penjualnya ya, dari testimoni yang ada seperti apa. Jadi mungkin sama ya kalau kita mau belanja di Topet atau di Bukalapak atau di toko online yang lain ya. Sebelum kita melakukan transaksi biasanya kita lihat dulu tuh kira-kira testimoninya orang yang habis beli seperti apa. Kalau udah kita lihat, wah barangnya rusak nih, kita terima hancur, nah, biasanya kita harus mundur lagi tuh, nggak jadi beli. Itu ya Mbak Ica ya. Oke, selanjutnya ini sepertinya ada pertanyaan yang lebih fokus ke link aja nih ya, ke link aja. Saya rasa nanti Mas Afrian bisa bantu. Itu dari Pak Gosen Manuring dari HCS ya. Tolong agar proses pemulihan akun link aja disederhanakan seperti akun-akun lain. Agak sedikit rumit ketika saya mengikuti arahan dari petugas call center dalam hal pemulihan aplikasi untuk mendukung flow ini. Hal ini juga dialami teman-teman yang lain. Juga ada beberapa dari sulit untuk top up ya, melalui top up flow melalui link aja. Nah mungkin silakan dari Pak Afrian mungkin ya yang bisa jelaskan. Kayaknya kita berdua nih Mas Afrian ya, link aja sama Lirik. Ini sengaja dipaketin nih Mbak jangan-jangan. Iya nih, benar-benar dipaketin. Ini paket udah cocok. Dipaketin dan dikompletnya bareng. Mas Afrian dulu. Jadi gini sih Pak, kalau misalkan untuk pemulihan akun yang dimaksud ya, kalau boleh tahu itu yang mana Pak? Berarti akun terblokir atau entah akunnya itu downgrade atau full service atau nyangkut nggak bisa login sama sekali. Makanya di sana kan, kalau misalkan pengguna Telkomsel cukup gampang, cuma dial aja bintang 800 bintang bintang 800 bintang 900 pagar, itu nanti bisa di reset password dari sana. Itu untuk pengguna Telkomsel. Tapi kalau misalkan non pengguna Telkomsel, selama teman-teman jasa marga sebenarnya simpel sih. Kalau misalnya di Bali sendiri kita emang ada grup ya, berarti teman-teman BUMN kalau misalnya ada terkendala terkait akun link ajanya, itu bisa kita bantu dari timnya kita yang ada di Bali gitu, terkait full service. Terus kayak kemarin Mbak Ica ya, terkait Bluebird ya, terutama ya, terkait Bluebird itu kita masalah pairing dan unpairing, terus kendala akun terblokir dan macam-macam, itu kita bisa resolve 1x24 jam, karena kita kan lebih baik lagi sih Pak, terkait komplain itu kan tergantung komplainnya kemana dan perihal apa. Terus kalau misalkan kita yang ada PSI di daerah, biasanya kita bantu secepat mungkin, karena baik lagi, apabila kita terlalu lama solvingnya, otomatis kan rekan-rekan ini kan customer kita, nah kalau kita ada potensial untuk lepas customer kita. Jadi kalau kita di daerah, biasanya kita akan solving 1x24 jam. Jadi misalkan Bapak tadi misalkan di lokasi di Jakarta, mungkin nanti bisa saya share juga untuk kasih PSI rekan-rekan kita yang di Jakarta, itu supaya bisa dibantu secepatnya. Kalau misalnya lokasi di Bandung, nanti saya bantu juga untuk share untuk rekan saya di sana, atau mungkin admin sana, ya bisa bantu mempercepat prosesnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang kita permit, bukan. Sebenarnya emang kita sesuai prosedur, cuman emang agak take time waktu sih. Karena apalagi kemarin terkait kartu prakerja, itu kan loadnya cukup banyak tuh. Jadi emang kita jujur aja, emang sedikit ada pending lead time lah di sana saat ada kartu prakerja kemarin. Menurut saya itu sih. Oke, Mas Afrian, terima kasih. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa ada PIS-nya di masing-masing kota yang bisa membantu teman-teman yang ada kesulitan. Nah, mungkin Mbak Ica bisa sampaikan juga kira-kira apa solusinya tentang link aja dan flow ini? Kalau untuk terkait dengan proses pemulihan akun link aja, memang kita sekarang masih kan berpartner dengan link aja Pak untuk top up
voucher, saldo di Let It Flow seperti itu. Jadi kalau misalnya memang dari teman-teman pengguna Let It Flow itu mengalami kesulitan untuk melakukan top up atau itu, bisa hubungi customer care kami atau ke customer care link aja gitu Pak Wasta, karena kan kalau kaitannya dengan pemulihan akun link aja memang langsung ke customer care-nya ada di link aja. Kalau misalnya dari Let It Flow kemarin memang ada bisa kita tampung, nanti kita juga bisa yang ngebantu untuk proses selanjutnya gitu sih Pak. Oke. Oke, terima kasih Mbak Ica dan Mas Afrian. Tentunya teman-teman yang masih nanti kesulitan tentang untuk top up atau dan lain-lain dari link aja ke Flow, ya silahkan nanti bisa menghubungi Mbak Ica lah ya, teman-teman kita ya. Mungkin bisa disisipi sedikit Pak, customer care Let It Flow. Oh ya? Bisa dicatat teman-teman, 0812 1234 0400. Sekali lagi Mbak, 0812 0812 1234 0400. Jadi ini customer care-nya Let It Flow yang sudah menerapkan menggunakan WhatsApp for Business. Jadi tadi dari materi sebelumnya itu benchmark-nya ke Let It Flow juga. Kalau misalnya teman-teman pengguna Let It Flow ada kesulitan dalam pemanfaatan atau penggunaan top up, voucher, masalah di aplikasinya, terus kemudian permasalahan di stiker, nah itu bisa menghubungi customer care kami biar segera dibantu gitu Pak Wasta. Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi nomornya cukup cantik ya, customer care-nya 0812 1234 0400 ya. Jadi teman-teman yang ada kesulitan tentang permasalahan dengan Flow, Let It Flow, kami silahkan untuk menghubungi customer care-nya, dan dengan senang hati mereka akan membantu para roadster sekalian. Kita kembali ke laptop ya. Kita kembali ke laptop kaitannya dengan memanfaatkan media digital ini untuk meningkatkan usaha kita. Untuk itu karena waktu juga yang sudah cukup sore ya. Jadi sebelum kita tutup, kami minta kepada Mbak Ica dulu nih ya. Kepada Mbak Ica memberikan closing statement-nya untuk teman-teman yang kaitannya dengan memanfaatkan media digital ini untuk mengembangkan usahanya. Silakan Mbak Ica. Iya Pak, terima kasih Pak Wasta. Mungkin yang perlu kita bersama-sama nih sebagai startup entusias atau pemilik bisnis yang baru mulai atau mungkin skalanya masih kecil, jangan takut atau jangan khawatir untuk kolaborasi dan elaborasi, itu sih Pak Wasta yang mungkin bisa ditekankan. Karena memang kita bekerja bareng dengan kompetitor, kita niru apa yang ada di kompetitor, itu sudah hal yang biasa. Karena pada saat itu kita akan semakin menggaet networking, kita semakin banyak punya kenalan, sehingga pada saat kita brainstorming, pada saat kita diskusi, kita semakin banyak punya masukan-masukan, yang mana sebenarnya ya ujung-ujungnya adalah untuk kepuasan dari customer itu. Kolaborasi dan elaborasi adalah hal yang sangat penting dan krusial dalam era sekarang gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ica. Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi paling tidak diawali dengan ATM ya kalau dalam dunia bisnis ya. Amati, tiru, modifikasi ya. Ya, betul Pak. Kurang lebih seperti itu. Silakan Mas Afrian, closing statement-nya. Kalau dari saya cukup ini sih Mas. Sebenarnya kalau misalnya dari rekan-rekan roadster ini kan cukup berpengalaman lah, nanti relasi itu di luar itu kan cukup banyak. Yang cukup saya sampaikan di sini, paling enggak bijaksana dalam mengelola sosial media. Jangan gunakan waktu banyak kita atau waktu luang kita itu malah lebih cenderung menggunakan sosial media untuk waktu yang tidak berguna. Contohnya stalking orang, terus kita kepoin mantan kalau masih muda-muda. Nah, itu kita lebih bijaksana menggunakan sosial media untuk meningkatkan omset dari penjualan kita. Kita lebih concern ke usaha kita, terus kita juga jangan malas-malesan untuk mengupgrade bisnis kita, terus kita berpikir karena belajar atau mencari masukan gimana cara membuat usaha kita beda. Seperti yang saya sampaikan juga, karena sedikit lebih beda itu bakal lebih baik, jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Walaupun juga yang sekarang emang lagi in kan viral emang yang sedikit lebih beda. Baik, pesan saya cuma itu aja sih, jangan salah menggunakan sosial media, jangan mengelola juga. Saya harap juga lebih bijaksana. Terima kasih.
Oke. Oke, terima kasih Mas Afrian. Semoga apa yang disampaikan Mas Afrian dan Mbak Ica tadi menginspirasi kita semua. Ya, paling tidak kita sudah terbayang bagaimana kita akan mengembangkan usaha kita. Seperti yang di quote dari saya dapat quote dari Ibu Susi Pujiastuti ya. Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang pintar, tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah yang gigih dan pantang menyerah. Nah, itu teman-teman semua. Para roster, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Ica dan Mas Afrian sudah sharing pada sore hari ini. Selama pensiunnya, juga para roster yang mendekati masa pensiun, ini adalah topik yang tepat nanti akan kita sampaikan di minggu depan. Ya, jangan lupa Anda nanti tetap bergabung dengan kami di minggu depan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas semangatnya dan semoga acara Jempreneurship ini semakin mampu untuk mengembangkan atau membangun mimpi kita untuk membuat suatu usaha untuk membantu kita di masa depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.